10. Ya. Perkara yang dianggap sia-sia di dunia menurut Sayyidina Utsman bin Affan itu ada 10. Yang pertama apa? Yaitu alimun la yus'alu anhu. Orang alim tapi tidak ditanya, tidak manfaat ilmunya. Ya. Maka pernah di dalam kitab Taklim Ta'lim itu ada 2 santri mondok sih. 2 anak ini rajin, tawadhu, soleh, terkenal pokoknya santri teladan di situ. Dan cerdas, banyak prestasi. Saat pulang ke rumahnya masing-masing, yang satu ilmunya bermanfaat, yus'al, ditanya orang untuk memberi nasihat sampai waktunya habis untuk memanfaatkan ilmunya. Sedangkan yang satunya nganggur, ilmunya tidak manfaat sama sekali. Terus tidak ada kegiatan kecuali hanya hubbud dunia di situ. Sehingga para ulama-ulama ini meneliti apa penyebab 2 santri kok berbeda di masyarakat. Padahal di pondoknya masya Allah soleh, di pondoknya sregep, rajin, tawadhu, terus ibarat kata wong Jawa mempeng, tirakate yo kendel. Loh, ternyata kok di rumah berbeda. Ternyata diteliti sepele, gara-gara ada yang mengatakan gara-gara saat dia mutola'ah, murojaah, membaca kitab ataupun ngaji, kadang wudu, kadang enggak, bahkan kadang tidak menghadap kiblat. Itu saja penyebabnya kayak gitu, akibatnya kayak gitu. Apalagi di akhir zaman ini santri sudah tidak kenal gurunya, kalaupun kenal pernah dimusuhi, atau malah kadang untuk bilang dari guru ditantang, ya, kadang guru tidak dianggap guru. Nah, bagaimana orang mau dapat ilmu sedangkan gurunya tidak diakui, pemilik ilmu tidak diakui, bagaimana dia mau mendapatkan ilmu di sini? Maka di akhir zaman ini banyak orang-orang pinter tapi tidak memiliki ilmu sama sekali, yaitu ilmu yang manfaat. Alimun la yus'alu anhu, yaitu punya ilmu alim tapi tidak manfaat ilmu tersebut. Waliyadzubillah. Nah, di situ asyadun nas adzaban yaumil qiyamah alimun la yuntafa bi ilmi, yaitu siksa yang sangat parah orang-orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat, yaitu alimun la yus'alu anhu. Itu kata Sayyidina Utsman bin Affan, sungguh sia-sia hidup orang tersebut. Orang punya ilmu tapi kok ilmunya tidak manfaat, malah dimanfaatkan untuk mencari keuntungan duniawi. Waliyadzubillah. Terus yang kedua yang dianggap sia-sia oleh Sayyidina Utsman, wa ilmun la yu'malu bihi, yaitu orang itu dikasih ilmu tapi ilmunya apa? Tidak diamalkan, tidak dipraktekkan. Al ilmu bila amalin majnun, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Orang punya ilmu tidak diamalkan itu orang gila. Wal amalu bila ilmin batil, dan mengamalkan beribadah tapi tanpa ilmu, tanpa rujukan ilmunya Rasulullah SAW, batil, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah hal yang sangat sia-sia. Ilmu, punya ilmu dan diamalkan, hanya apa? Jadi koleksi di situ. Waliyadzubillah. Terus yang ketiga, ra'yun shawabun la yuqbal, yaitu pendapat yang benar dan tidak dipakai. Dan di akhir zaman ini banyak ya. Ada usulan-usulan yang baik, ada perkataan-perkataan yang baik tapi tidak dianggap. Tapi kalau yang ngomong itu orang kaya raya, walaupun salah dianggap itu benar. Karena apa? Karena memang sudah akhir zaman dan itu suatu hal yang sudah teranggap aneh di situ. Suatu pendapat atau nasihat yang benar tapi tidak dipakai, tidak diterima, hanya lewat kuping kiri dan lain sebagainya. Terus yang keempat yaitu silahun la yustakmal, yaitu punya pedang tapi tidak dipakai. Makna pedang tidak dipakai apa? Kekuasaan. Orang itu dikasih kekuasaan, baik dari kekuasaan dalam pemerintahan atau kekuasaan dalam organisasi, dan dimanfaatkan untuk kebaikan, malah untuk apa? Mendukung kemaksiatan. Pernah itu di salah satu cerita, sering pernah saat kajian sama Habib Umar menceritakan di daerah Shibang, waktu itu di daerah Shibang, namanya wali itu
lupa saya itu. Di situ beliau itu menantunya seorang waktu itu muhafadzah, kayak berkata wali kota di kota Shibang ya. Nah, mertuanya itu suatu saat pengen cari keuntungan dari masyarakat. Lah, menantunya ini karena orang alim, supaya omongannya ini raja ini diterima oleh masyarakat, menantunya itu supaya ikut bantu ngomong. Karena menantunya ini ulama, kalau ngomong insya Allah disetujui dan dijalani oleh masyarakat gitu. Tapi ini masya Allah ya, ulama ini tahu yang dilakukan mertuanya ini mau mendolim rakyat, dia tidak mau, sehingga dipaksa. Dan suatu kemuliaan yang Allah berikan pada wali tersebut, mertuanya itu ngancem, kalau kamu tidak mau ngikutin saya, wis tidak usah jadi menantu saya. Ternyata karena ini walinya Allah SWT, beliau itu punya istri dua. Istri yang pertama itu dari putri raja itu hamil tua itu. Yang kedua itu belum hamil. Nah, terus beliau ngomong, iya ayah kan, siap saya. Tapi syaratnya janin yang dalam kandungan harus aku ambil, biar selesai urusan. Nah, terus raja itu tertawa. Tertawanya, tidak mungkin mau janin dipindah bagaimana? Maksud digugurkan. Karena ini kekasih Allah Subhanahu wa taala dan itu khariqul adah. Ya. Bahasanya khairul adah itu sudah di zaman ini sudah ada kayak gitu dan aneh ya. Apalagi mungkin dianggap khurafat ya. Kadang orang itu rame-ramenya sidik khurafat ya. Padahal khurafat itu dikisahkan waktu Rasulullah SAW cerita sama Sayyidah Aisyah, hal yang aneh. Terus Sayyidah Aisyah nyinggung hal dua khurafat ya Rasulullah. Terus Rasulullah tanya, apakah engkau tahu khurafat itu apa maksudnya? Kata Sayyidah Aisyah, wallahu a'lam wa rasuluh. Terus Sayyidina Rasulullah SAW cerita, khurafat karena dulu asal usul nama khurafat itu dulu di zaman Bani Israel ada seorang pemuda namanya khurafat. Lah khurafat ini waktu masa mudanya itu diculik oleh bangsa jin sampai berminggu-minggu tidak ditambahkan di alam manusia, sehingga keluarga itu nyari mana khurafat sampai berminggu-minggu berbulan-bulan baru dikembalikan itu khurafat dari alam jin, dikeluarkan. Terus ditanya, ya khurafat dari mana saja kau ini selama ini? Kok tidak kelihatan? Keluar kota atau kemana? Terus khurafat ini cerita, aku ternyata diajak satu orang di tempat sana. Tempat sana mana? Ditunjuk aja. Ternyata hutan belantara, tidak ada kehidupan manusia. Nah, terus ya tidak tahu. Terus dari situ mulut ke mulut bicara tentang khurafat. Bahasanya khurafat ternyata dibawa oleh jin, sehingga dikenal setiap ada cerita yang gaib dikatakan khurafat. Dari situ awal itu khurafat di situ. Nah, ulama ini minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya janin dalam kandungan itu dipindahkan ke istri yang kedua. Subhanallah, Allah ngasih kemuliaan pada orang yang soleh itu, Allah memindahkan janin dalam kandungan itu ke perut perempuan itu, sehingga mertuanya itu langsung minta maaf, bertobat dan minta tolong supaya untuk tidak diceraikan anaknya di situ. Nah, itu gambaran orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi kaitan wasilahun la yustakmal, yaitu orang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan untuk bisa merubah supaya Islam tambah berkembang mudah, tapi mereka tidak melakukannya, malah dimanfaatkan untuk membela orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, di situ berarti suatu hal yang sangat sia-sia. Punya kekuatan, punya kekuasaan, tapi tidak dipakai untuk kemaslahatan agama Islam. Terus yang kelima, yang termasuk perkara yang sangat sia-sia adalah masjidun la yusalla fihi. Masjid tapi asas bangunan masjid tidak digunakan semestinya, tidak dibuat sholat. Kalaupun dibuat sholat, tapi tidak bisa dibuat untuk kemakmuran yang lain. Apalagi akhir zaman ini banyak orang niat bangun masjid bukan untuk untuk tempat ibadah, tapi untuk tempat wisata. Waliyadzubillah.
Ibarat kata sudah dikemas, bolehlah dibangun semegah mungkin, tapi harus ditulis tata krama saat masuk masjid. Banyak orang tidur-tiduran, santai-santaian, foto-fotoan, cekrek-cekrek sana sini, sampai menghilangkan kemuliaan masjid. Cekrek-cekrek mundur-mundur, ternyata belakangnya ada orang sholat ketendang. Kadang seperti itu, tidak memperhatikan. Atau masjidul la yusalla fi, bangunan masjid megah, tapi jamaahnya tidak ada. Suaranya banyak, suara Al-Quran dilantunkan, tapi orang yang mengisi tidak ada. Paling bisa dihitung ya, di situ. Itu makna masjidul la yusalla fi. Terus juga hal yang sia-sia menurut Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu mushafun la yuqra'u an, adanya Al-Quran tapi tidak pernah dibaca. Kalaupun dibaca tapi tidak mau memahami isi Al-Quran maksudnya apa, pokoknya hanya baca aja. Apalagi di akhir zaman ini dikatakan salah satu tanda-tanda hari kiamat di mana akan bermunculan orang-orang yang hafal Al-Quran tetapi hanya di kerongkongan saja. Maknanya apa? Tidak diamalkan sama sekali, hanya jadi apa? Bahan keuntungan duniawi bagi mereka yang hafal Quran. Tapi tidak semua orang-orang yang hafal Quran. Yang mudah-mudahan orang-orang yang hafal Al-Quran bisa mengamalkan isi Al-Quran sehingga mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mushafun la yuqra anhu, banyaknya Al-Quran tapi tidak dibaca, tidak dipahami isi kandungannya. Itu hal yang sangat sia-sia bagi Sayyidina Utsman bin Affan. Terus juga wa malun la yunfaqu minhu, Allah kasih harta orang tersebut, tetapi apa? La yunfaq minhu, tidak dia infakkan. Dia cari harta, tapi hanya untuk apa? Untuk gengsi, untuk mengejar kemewahan, tidak diinfakkan untuk di jalan benar. Maka seandainya orang-orang kaya ini mau menginfakkan harta, maka Islam itu akan berkembang. Kita lihat zamannya Rasulullah SAW, Islam bisa berkembang, salah satunya apa? Dana. Bagaimana Sayyidah Khadijah mendanai perjuangan Rasulullah, terus dilanjut oleh Sayyidina Utsman, lanjut oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dilanjut. Ternyata apa? Dana. Saat perang Khandaq ditawarkan kepada sahabat, ayo siapa yang punya dana, sampai segenggam gandum, segenggam kurma rela diberikan kepada pejuang-pejuang Islam waktu itu. Maka seandainya seluruh kekayaan manusia di akhir zaman ini dikumpulkan, terus ditimbang sama satu genggam miliknya sahabat, maka sungguh berat timbangan miliknya para sahabat itu. Cuma satu genggam. Kenapa? Karena posisi itu dia benar-benar tidak mampu, tapi ikhlas untuk perjuangan Islam. Orang sekarang banyak tapi untuk perjuangan Islam pikir-pikir sebagian orang. Maka disitulah salah satu kelemahan perkembangan Islam. Karena apa? Banyaknya orang kaya Muslim tapi dilarikan bukan untuk perjuangan Islam, tapi hanya apa? Untuk mencari keuntungan pribadi, baik keuntungan di dunia mungkin juga untuk keuntungan akhirat. Tapi kalau dia manfaatkan untuk perjuangan Islam, maka dia dapat segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ke-8 tentang hal yang sangat sia-sia bagi Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu wa khailun la yurkab. Allah berikan kendaraan tapi tidak dipakai. Tidak dipakai untuk kemanfaatan. Dia dikasih HP, tapi HP-nya tidak digunakan untuk dakwah, malah digunakan untuk menghujat orang, untuk membuli orang, bahkan untuk menipu orang, mengatasnamakan Islam waliyadzubillah. Nah ini berarti dia punya kendaraan tapi tidak dimanfaatkan. Atau dia punya kendaraan dalam arti dia punya mobil ataupun punya uang untuk bisa membeli segalanya, tapi dia tidak menggunakannya untuk kemaslahatan Islam. Nah disinilah termasuk golongan orang-orang yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup orang tersebut sia-sia di dunia dan akhirat. Terus yang ke-9 yaitu wa ilmu zuhdi fi batni man yuridu dunya, yaitu ilmu zuhud. Banyak orang belajar tentang zuhud, tetapi yang belajar itu malah yuridu dunya. Siapa? Biasanya kalau zuhud itu para ulama-ulama. Tetapi kalau ulama ini sudah yuhibbud dunya, siapa lagi yang akan belajar zuhud? Karena zuhud ini tingkatan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu memiliki sifat zuhud
kecuali hamba itu masuk golongan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita bisa masuk golongan orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tidak gila dunia. Kalaupun Allah memberikan dunia kepada kita, mudah-mudahan dunia itu kita jadikan sarana untuk berdakwah, sarana untuk berjuang, untuk memperkembangkan atau untuk menyebarkan syariat-syariat Rasulullah SAW di kalangan masyarakat. Karena banyak di akhir zaman ini banyak masyarakat yaitu al-fuqara yabibuna akhiratuhum bidunyahum. Banyak orang fakir miskin ya. Dan mereka menjual agamanya. Karena apa? Posisi mungkin kelaparan, kehausan, sehingga tidak ada satupun yang menolong kecuali orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, disitulah posisi kita ini setidaknya bisa mengenalkan mereka tentang agama Islam, tentang syariat Islam, atau mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Terus yang ke-10 terkait perkara yang sangat sia-sia menurut Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu wa umrun tawilun la yatazawwadu fihi li safarihi, yaitu orang itu dikasih umur panjang tapi tidak digunakan untuk mencari bekal kematiannya. Dikatakan Syekh Iskandar Al-Taila mengatakan man burika lahu fi umri adraka fi yasiri minaz zaman min minanillahi ta'ala ya. Dikatakan orang yang umurnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di waktu singkat orang itu akan mendapatkan keanugerahan dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin anugerah itu tanpa disadari, tanpa usaha. Lewat apa? Kalau umurnya barokah. Kita lihat Imam Ghazali radhiyallahu anhu, umur cuma 55 tahun, Masya Allah karangannya penuh barokah, menjadi rujukan para ulama. Kitab Ihya Ulumuddin, bahkan para ulama, bahkan ulama-ulama Hadramaut, Imamul Haddad, Abdullah bin Al-Haddad sudah memuji kitab Ihya Ulumuddin, dan para ulama-ulama lain banyak yang mengatakan seandainya tidak ada Al-Quran dan hadis, maka Ihya Ulumuddin pantas menggantikannya. Saking apa komplitnya di situ tentang kitab Ihya Ulumuddin. Umur 55 tahun ternyata keberkahannya didapat semua oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Karena apa? Di situ karena tirakat beliau, istihadnya beliau dalam proses mencari ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang panjang dan ilmu yang barokah, dikasih umur yang panjang dan umur yang barokah, sehingga kita bisa beribadah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman